welcome di Top Request ya bareng sama Putu Ardani nih yang bakal nemenin kamu sampai jam 6 nanti ya tentunya dong, dengan lagu-lagu hits dan favorit kamu ya, buat nemenin sore hari kamu di hari Jumat. Waduh, gak kerasa hari ini udah hari Jumat ya, besok udah hari Sabtu gitu kan. Aduh, memang ya udah, ini masih minggu pertama di bulan Desember gitu kan ya. Terus besok tuh rencananya udah bakal pindah ke minggu kedua gitu kan ya, buat minggu kedua di bulan Desember. Jadi kamu harus bersiap-siap ya. Mungkin yang mau Natalan gitu udah siap-siap gitu, atau juga yang sudah mengambil libur cuti tahunan karena sudah lelah dengan semua ini gitu kan. Karena udah selama ini kamu work from home, jadi kayak udah deh waktu saat ini saat yang tepat nih akhir tahun nih ya, dipergunakan dulu gitu kan cutinya. Tapi ya nggak bisa kemana-mana ya, tapi bukan nggak bisa kemana-mana sih, tapi bisa kemana-mana, cuman ya harus hati-hati aja karena ada pengetatan ini sih, pengetatan pemberlakuan protokol kesehatan ya. Meskipun PPKM-nya tidak PPKM level 3 tuh nggak bakalan dilangsungkan kalau nggak salah ya. Ya udah deh, mau kayak gimana, entah mau ada PPKM mau nggak ada, tapi Putu tetap stay di rumah gimana dong ya. Ya udah, daripada kamu pusing-pusing mikirin nanti mau ngapain, mau gimana, mau gitu, masih agak lama ya. Ya 2 minggu tuh masih agak lama lah ya. Ya udah deh, kamu mending Putu temenin dulu di Top Request. Kalau kamu pengen request lagu bisa banget, ntar kamu tinggal bilang di WhatsApp 38588208994 atau di Instagram di @topfm_Semarang. Top Request. Kalau sekarang mau ke pantai, mau ke gunung ya, serba salah ya. Karena sekarang nih lagi musim yang tidak bisa ditebak ya. Jadi mau tadinya ada hujan, tiba-tiba panas, terus habis itu ada tadi panas, terus tiba-tiba hujan. Jadi lebih baik kamu pikir-pikir 2 kali kalau misalkan kamu pengen jalan-jalan ke tempat-tempat kayak mau ke gunung aja atau ke pantai aja gitu lah. Itu pikir-pikir 2 kali dulu deh lah ya. Karena aduh, gimana ya, mau dibilang di kota aja udah ada pantai gitu kan. Pantai dari selokan yang meluap, yaitu banjir ya. Jadi hati-hati nih buat kamu yang suka keluar-keluar rumah gitu kan ya. Karena sekarang kan musim hujan juga. Terus juga aduh, aku kemarin tuh juga sempet yang ngerasain yang namanya perubahan cuaca itu membuat aku jadi drop gitu kan. Nah buat kamu jangan lupa nih ya, tetap patuhi protokol kesehatannya meskipun kamu harus keluar rumah. Terus juga jangan lupa nih ya, alat tempurnya kalau misalnya kamu keluar pas lagi hujan. Bawa jas hujan, bawa payung. Terus kalau bisa, kalau kamu bawa baju ganti gitu kan ya, takut basah kuyup, bisa bawa sendal buat ganti kalau sepatunya basah biar gak masuk angin nantinya ya. Tapi sebelumnya Putu mau nyapa dulu nih buat sobat Top yang lagi dengan Top Radio Network nih. Apa kabar kamu ya? Yang lagi dengan 89,4 Top FM Semarang, terus juga 103,8 di Dola FM Purwokerto, 91 Hot FM Banjarnegara, terus 92,2 kita Top FM Bogor. Habis itu yang di 88,3 Hits FM Kebumen, terus juga di Makassar nih di 104,3 Merkurius Top FM Makassar, terus juga 91,8 Top FM Cilegon, 90,1 Mix Radio Rembang, dan juga 104,8 PBS FM Serang. Apakah hari ini di tempat kamu ya cuacanya mendukung ya, cakung ya, cuaca mendukung? Kalau cuacanya mendukung untuk tidur, oke, lanjutkan. Tapi kalau kamu cuacanya mendukung untuk tidak melanjutkan kerjaan, lebih baik pikir-pikir 2 kali ya, daripada kamu weekend harus ngelembur kerjaan ya. Hari Senin gak beres, mending kamu beresin dulu hari ini biar gak nanggung. 89,4 FM, keluarga muda dewasa, semua suka.
Sobat Top mau request? Langsung aja WhatsApp di 08588 200894, sebutin nama, spasi kota asal kamu, spasi request kamu. Atau lewat sosial media kita, bisa DM atau komen di Instagram @topfm_Semarang atau lewat Facebook page Top FM spasi Semarang. 89,4 Top FM Semarang, keluarga muda dewasa, semua suka. Top Request. Peristiwa bisa terjadi setiap hari, jam, menit, bahkan setiap detik. Selalu ada makna di balik sebuah peristiwa. Namun, makna itu akan sirna tatkala kita tidak mengetahuinya. Simak dan ikuti informasi terkini di sekitar kita, mulai regional, nasional, sampai internasional, hanya di kanal 9.id. Klik kanal 9.id. Anda juga bisa berkontribusi dengan mengirimkan informasi melalui DM Instagram Kanal 9, Twitter @kanal 9id, dan Facebook Kanal 9id. Kanal 9.id, kanal berita terkini. Single ketiga dan terbaru dari Aminda masih merupakan kerjasamanya bersama Virgon, Bahagia Tanpa Jeda. 89,4 FM, keluarga muda dewasa, semua suka. Kalau bisa 3 lagu sekaligus, ngapain mesti cuma 1? Pengen denger 3 lagu dari artis favorit kamu? Dengerin Triple Play Senin sampai Jumat jam 6 petang hingga 9 malam hanya di 89,4 Top FM. Enak didengar sepanjang hari. I'm sorry dari Pamungkas nih, emang bikin hatinya semangat gimana gitu kan ya. Ya udah deh, itu dia 4 lagu yang udah putus siapin buat kamu. Jadi kalau kamu pengen lagu yang lain gampang. Caranya kamu tinggal WhatsApp aja di 08588200894 atau di Instagram di @topfm_Semarang. Sobat Top mau request? Langsung aja WhatsApp di 08588 200894, sebutin nama, spasi kota asal kamu, spasi request kamu. Atau lewat sosial media kita, bisa DM atau komen di Instagram @topfm_Semarang atau lewat Facebook page Top FM spasi Semarang. 89,4 Top FM Semarang, keluarga muda dewasa, semua suka. Top Request. Kalau aku sih mau tukar jiwa ya sama Billie Eilish nih, karena selain pinter nyanyi ya, Billie Eilish nih juga akan menjadi host dan tampil di SNL minggu ini nih ya. Dan menjelang ulang tahunnya yang ke-20, ternyata emang Billie Eilish nih sibuk banget ya berkegiatan. Waduh. Dan memang kalau dibilang dia tuh akan tampil di Saturday Night Live minggu ini, dan kabar ini tuh disampaikan oleh Billie langsung ya, sekaligus SNL lewat unggahannya di Instagram beberapa saat yang lalu nih. Dan ini merupakan kali pertamanya Billie menjadi host di SNL dan menjadi kali keduanya dirinya tampil di acara ini. Tapi dari cuplikannya tuh terlihat bahwa rambutnya Billie tuh warnanya hitam ya. Waduh, jadi agak pangling gak sih? Karena biasanya kan rambut dia agak warna-warni gitu kan ya, meskipun ada warna-warna hitamnya, tapi ini full totally hitam gitu kan ya. Penasaran gak sih dia kayak gimana? Tapi kalau kamu bisa nonton SNL sih boleh banget kali ya kasih tahu ke Putu. Top Request.
sih bagaimana bisa ya dibilang kalau dari riset nih ya, jomblo di Indonesia lebih banyak dapat tekanan dari masyarakat ketimbang dari keluarga ya. Ini dilansir dari Instagramnya Vokatif. Dibilang kalau hasil ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh sebuah biro jodoh di Asia nih ya, yaitu Lunch Actually, di mana mereka tuh mensurvei 640 jomblo di Indonesia, dan hasilnya menunjukkan bahwa 31% jomblo mengaku mendapatkan tekanan dari masyarakat untuk segera menikah, dan 29% mendapatkan tekanan tersebut dari keluarganya. Waduh, ya bukan dari keluarga. Jadi kalau kamu merasa ya sering ditanyain kenapa nggak punya pacar, kapan punya pacar, kapan nikah gitu kan ya sama keluarga, itu kayaknya masih nggak apa-apa gitu kan ya. Like sewajarnya keluarga bertanya. Tapi kalau orang-orang masyarakat luar sana ya, ternyata ya harus dimusuhi kayaknya. Enggak. Karena memang ya tekanan dari masyarakat tuh kadang yang bikin kita lebih minder dibandingkan tekanan dari keluarga. Bener gak sih? Karena kalau keluarga kan mungkin buat kamu yang kerja, atau mungkin juga kamu kerjanya di luar kota gitu kan jarang ya ketemu sama keluarga, dan ditanyainnya cuman kayak berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali kalau misalkan lagi ada kumpul keluarga gitu. Kalau nggak ada kumpul keluarga nggak mungkin ditanyain gitu, percaya deh. Tapi kalau masyarakat nih ya, kalau kamu ketemu sama teman-teman SMP kamu, SMA kamu gitu kan ya, teman-teman kuliah kamu gitu kan, tiba-tiba itu udah nikah belum gitu kan, aduh ya tolong, apakah tidak ada pertanyaan yang lain gitu ya. Tapi biasanya pertanyaan apa sih yang paling bikin kamu mangkel kalau ditanyain sama orang gitu kan ya? Mungkin selain apa ya, kapan nikah gitu, kapan nikah gitu kan ya. Kalau tahu udah punya pacar itu, selain itu tuh kira-kira yang bikin kamu aduh ada pertanyaan lain apa gitu. Nah, pertanyaan apa sih yang bikin kamu jadi kesel gitu kan kalau ditanyain sama orang-orang? Ntar kasih tahu sama Putu di WhatsApp 385882089 atau di Instagram di @topfm_semarang, serta di Facebook @topfm Semarang. 89,4 FM, keluarga muda dewasa, semua suka. Highlight Music, your new essential hits for this week. Karya terbaru dari Shawn Mendes yang seakan-akan menggambarkan kondisi dirinya saat ini tertuang dalam sebuah lagu You'll Be Okay. Highlight Music. Peristiwa bisa terjadi setiap hari, jam, menit, bahkan setiap detik. Selalu ada makna di balik sebuah peristiwa. Namun, makna itu akan sirna tatkala kita tidak mengetahuinya. Simak dan ikuti informasi terkini di sekitar kita, mulai regional, nasional, sampai internasional, hanya di kanal9.id. Klik kanal9.id. Anda juga bisa berkontribusi dengan mengirimkan informasi melalui DM Instagram Kanal 9, Twitter @kanal9id, dan Facebook Kanal 9ID. Kanal9.id, kanal berita terkini. Delapan 89,4 FM, keluarga muda dewasa, semua suka. Love You So Bad from Lani. Yes, masih bareng lagi sama Putu ya. Sampai jam 6 nanti bakal Putu temenin nih, masih ngobrolin tentang pertanyaan yang paling ngeselin kalau misalkan kamu ditanya sama orang-orang ya. Pertanyaan yang paling ngeselin tuh jatuh kepada, karena kalau aku sendiri sih yang aku rasain adalah, yang paling aku rasain adalah gini, kamu tahu nggak dia sekarang kerja di mana gitu? Itu yang paling, kalau nggak, kamu tahu nggak dia udah lulus apa belum sih? Ya mana saya tahu ya gitu kan. Mentang-mentang dulu saya berteman dekat gitu kan ya, dan terus ditanyain kayak gitu kan ya, gimana ya? Yang namanya orang dalam hidup itu ya belum tentu dia always stick together dengan teman-temannya dulu yang bareng-bareng gitu kan. Ya mungkin kan kayak
daripada langsung nanya to the point kayak gitu, mungkin kamu bisa nanya kayak kabar si ini gimana, baik apa enggak, masih kontakkan apa enggak, tanya dulu kayak bridging dulu gitu loh ya. Gak ada bridgingnya, gak ada babi bu gitu, langsung kayak nanya dia udah lulus apa belum sih gitu. Hey gitu kan, kayak saya terguncang gitu kan, kayak aduh ya udah sih, udah lulus apa enggak juga bukan urusan gue gitu, kayak ada pengen aku gituin gitu kan ya. Tapi ya dengan sopannya aku jawab kayak aduh gak tahu deh, kalau itu kayaknya udah deh, soalnya rame-rame tuh kali ya, soalnya dia gak ada bikin pengumuman atau gimana. Nah itu adalah salah satu jawaban yang aku berikan pada orang-orang yang bertanya ke aku tentang teman-temanku yang memang sudah lost kontak sama aku. Jadi kayak orang ngeliat orang-orang tuh ngeliat kayak aku masih kontakan gitu loh sama orangnya. Jadi kayak I know everything. Jadi mungkin si cewek ini atau temanku ini cerita-cerita ke aku juga. Tapi di balik itu kan kalian semua tidak tahu ya bahwa temanku ini tidak ada cerita ke aku sama sekali gitu kan. Dan we live in our way gitu kan, sendiri-sendiri udah masing-masing gitu kan. Udah ibaratnya kayak kalau dibilang ngurus sendiri-sendiri lah. Jadi kan aku nggak tahu ya kalau misalkan ditanya seperti itu, dan itu juga bisa bikin kita ke-trigger gitu. Kadang aku ke-trigger kayak aduh ngapain sih, malas banget deh nanyain orang lain gitu. Jadi ya kalau ada orang yang bertanya kayak gitu adalah hal yang paling aku malesin gitu ya. Paling males banget, paling kesel banget, kayak kenapa sih nanya orang yang susah dijangkau gitu ibaratnya ya. Mungkin memang sih dulu di jangkauan kita gitu kan, tapi kalau orang yang sudah jauh dari jangkauan kita kamu tanya-tanya kembali gitu ya, sama seperti kamu menanyakan si mantan kamu udah kayak gini, hey gitu kan ya. Tidak tahu kalau itu ya sudah bukan urusan saya, sudah bukan ranah saya gitu kan. Kalau kayak gitu jadinya kita yang kesel sendiri gak sih, dan jadi moodnya bawaannya pengen marah, pengen misuh gitu kan ya. Bisa gak sih kayak obrolannya yang lain gitu kan ya, tidak membahas masa lalu, tidak membahas orang yang tidak ada di sekitar kita gitu kan. Nah kalau kamu nih ya paling males banget sama paling kesel banget sama pertanyaan dari orang-orang tuh yang kayak gimana sih, mungkin kamu bisa kasih tahu sama Putu di WhatsApp 38588201894 atau di Instagram, nanti langsung aja komen di komen boxnya di story-nya di @topfm_Semarang, serta di Facebook @topfm Semarang. 89,4 FM, keluarga muda dewasa, semua suka. Masih balik lagi sama Putu nih ya, yang ngobrolin tentang pertanyaan apa sih yang paling ngeselin kalau ditanyain sama orang-orang nih ya. Tapi kalau kamu mau tahu gak sih, kalau misalkan orang yang punya kecerdasan emosional tinggi atau EQ-nya tinggi nih ya, mereka tuh gak bakal ngajuin beberapa pertanyaan berikut nih. Yang pertama, kapan kamu dapat kerjaan yang mapan? Nah, orang-orang yang punya EQ tinggi tuh gak bakal mungkin dan gak bakal akan bertanya kapan kamu dapat kerjaan yang mapan ya. Karena pertanyaan kayak gitu tuh mengesankan bahwa orang yang nanya itu menilai bahwa sebuah pekerjaan tuh layak dikejar karena gaji atau statusnya. Makanya pertanyaan kayak gitu tuh bikin orang-orang malah menjauh gitu kan ya kalau misalkan ditanya. Itu juga ngeselin gak sih kalau misalkan ditanya kapan kamu dapat kerja yang mapan gitu. Iya, semua kerjaan kan memang membuat kita menjadi mapan ya, tapi kan mapannya setiap orang beda-beda gitu kan. Nah kadang itu yang harus kamu pikir-pikir kalau misalkan kamu nanya sama teman kamu atau orang lain gitu. Terus habis itu pertanyaan kedua adalah kapan punya anak ya. Nah dengan orang-orang yang punya kecerdasan emosional yang rendah tuh nggak mengerti bahwa setiap orang tuh punya kondisi atau cara hidup yang beda-beda ya. Makanya itu mereka menanyakan pertanyaan yang berasumsi bahwa semua orang tuh punya alur hidup yang sama, tujuan hidup yang sama, dan ide yang sama ya. Jadi kadang hal kayak gini muncul pada saat kamu lagi kumpul-kumpul sama temen kamu. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya kayak gitu berarti EQ-nya rendah ya. Atau mungkin kamu ya hati-hati loh ya, jangan bertanya kayak gitu. Karena setiap orang tuh mungkin juga punya plannya mereka masing-masing gitu. Terus yang ketiga itu adalah pertanyaan, kamu kurusan ya?
kamu gendutan ya. Nah, ini buat orang-orang yang EQ-nya tinggi nih ya, mereka nggak akan bertanya hal kayak gini karena orang-orang yang mempertanyakan hal kayak gini merasa dirinya tuh kayak memberikan pujian atau menunjukkan dirinya tuh memperhatikan. Tapi di sisi lain ya, pertanyaan terkait penampilan kayak gitu dapat kayak ngeganggu kayak mencoreng harga diri seseorang gitu. Apalagi kalau kamu nanya di publik gitu kan ya. Mungkin kalau misalkan orangnya punya self love yang tinggi gitu kan, kalau pada saat ditanya kayak gitu, mereka akan bilang kayak, iya nih, aduh seneng banget aku kayak gini daripada kemarin. Tapi sehat kan, seger kan. Nah kalau punya self love yang tinggi bisa jawab kayak gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang ditanya kayak gitu nggak punya self love gitu kan, dia tiba-tiba bisa jadi down, bisa jadi bete, atau tiba-tiba malah bisa hilang dari acara tersebut. Kalau misalkan kamu lagi kumpul di acara mana gitu kan, sama atau ketemu gitu kan, atau dia mungkin ngerasa gelisah, resah gitu, langsung pengen pergi aja gitu kan. Nah terus habis itu ada pertanyaan, kenapa masih nggak pacaran, kenapa belum menikah. Nah hal yang kayak gini, orang-orang yang punya kecerdasan emosional tinggi tuh nggak akan bertanya hal yang diawali dengan kenapa kamu enggak gitu ya. Karena pertanyaan-pertanyaan tersebut tuh menyiratkan bahwa yang sedang kamu tanya tuh sedang di posisi yang tidak seharusnya, sehingga respon dari mereka pasti kayak kayak defensif itu, kayak nolak gitulah ya. Jadi kalau misalkan kamu mau tanya gitu kan ya, sekarang punya pacar apa enggak, mungkin kamu kayak tanya aja kegiatannya lagi apa sekarang, terus kamu punya support systemmu nambah lagi gak nih gituin kan, atau enggak ada yang spesial gak nih, atau enggak gitu kan, disenggol-senggol dikit aja. Tapi ya jangan bilang jangan kenapa masih gak pacaran tuh hampir mirip kayak kamu ngejudge seseorang gitu. Dan yang terakhir adalah pertanyaan tentang berapa gaji kamu sekarang ya. Itu orang-orang yang punya EQ tinggi gak mungkin ya nanya gaji gitu kan, apalagi di depan orang-orang banyak. Wah itu sih tidak akan mungkin ya, karena gaji adalah privasi dari masing-masing orang ya. Mungkin kalau misalkan menurut dia itu cukup, karena itu bisa memicu prahara untuk ribut gitu kan, yang ngomong tapi kalau di perusahaan ini wah semua ya. Karena kan nggak akan puas ya setiap orang, karena setiap orang tuh punya patokan masing-masing. Jadi ya udahlah, let it be gitu ya, just let it go, karena setiap orang punya pilihannya masing-masing. 89,4 FM, keluarga muda dewasa, semua suka. Yes, masih balik lagi sama Putu nih ya di Top Request sampai jam 6 nanti nih. Masih ngobrolin tentang pertanyaan yang selalu ditanyain sama orang-orang yang bikin kamu kesel gitu, bikin kamu jengkel gitu ya. Ini pertanyaan sensitif kali ya. Kalau kamu mau tahu gimana tipsnya pada saat menjawab kalau ditanyain tentang hal-hal yang sensitif, itu sih ya. Itu kalau ditanya kayak gitu, ya udah dia juga mau kok. Udah. Ya pokoknya ya, kalau misalkan kamu nih ya ditanyain pada saat ditanyain pertanyaan-pertanyaan sensitif, misalkan kayak ditanya kerja apa sekarang gitu ya, kamu nggak usah naik pitam dulu gitu ya, nggak usah marah dulu gitu kan. Kayak pasti pertanyaan-pertanyaan kerja baru aja lulus kuliah ditanyain kerja, atau baru aja resign dari pekerjaan yang lama ditanya-tanyain kerjaan lagi gitu kan. Tetap tenang aja, karena kamu bisa jawab dengan cara kayak misalkan bilang belum kerja, lagi nyiapin diri dulu buat sebelum menjadi tenaga kerja perusahaan katanya. Atau mungkin juga kamu bisa bilang kayak masih nyari-nyari dulu nih, karena kemarin ada offering juga gitu kan, masih dipikir-pikir dulu gitu. Kalau asal pilih kan takutnya nggak cocok ya ke depannya lagi gitu. Barangkali kamu setelah resign gitu kan ya, takut buat mulai mencoba lagi pekerjaan yang mirip-mirip gitu kan.
takutnya sama gitu kan. Terus habis itu kayak mungkin ada lagi ya, iya masih nunggu panggilan wawancara atau masih nunggu panggilan kerja gitu kan. Itu bisa lebih lebih elegan gitu kan daripada kamu bilang nggak tahu deh, ya udah sih kenapa sih nanya kerjaan, daripada kamu jawab kayak gitu kan nggak, ya kelihatannya nggak etis gitu kan, ya kelihatannya kayak nggak sopan gitu. Apalagi kalau misalkan yang nanya ya tante-tante, om-om, bude, pak de gitu kan ya, itu agak kurang sopan ya kalau misalkan kayak gitu. Atau terus misalkan kamu tanya, pacar kamu siapa sekarang gitu kan. Aduh, ada yang kepo nih tetangga ya. Kalau kayak gitu kan bilang aja, kalau misalkan kamu kayak lagi males buat bahas, misalkan kamu udah punya pacar ya, tapi kamu males bahas tentang pacar kamu di beberapa orang atau di halayak umum gitu, atau kamu nggak mau, oh udah ada gitu. Iya, soalnya biasanya kalau misalkan ditanya siapa pacarnya sekarang, mau dikasih tahu pun orang itu nggak bakal tahu gitu kan ya. Ada kan, maksudnya kayak posisinya adalah orang tersebut nggak bakal tahu kalau misalkan dia itu siapa gitu. Mungkin kalau misalkan kamu yang belum punya pacar ditanya kayak gitu, mungkin kamu bisa bilang belum ada, lagi nyari nih, doain aja ya gitu kan. Atau mungkin misalkan kamu terlalu muda untuk masih mencari, misalnya kayak masih cari gitu, tapi kayak terlalu muda untuk dipikirin, kamu tinggal bilang aja kayak belum nih, nanti aja mau ngurus karir dulu gitu kan. Terus bisa diselepet gitu kan, dimasukin, ditanya, loh kok ngurusin karir dulu, nanti keburu pada nikah loh teman-temannya, ntar malah kasihkan sama karir. Ya udah sih ya, kamu jawab aja kayak iya mau sukses dulu ya kan, nanti nikah juga biar ada bekal gitu aja ya. Terus habis itu kalau misalnya ditanyain kok gendutan gitu, kalau misalnya tanya kayak itu paling males ya. Terus bilang aja kalau misalkan kamu kalau tanya kayak gitu, mungkin kamu mungkin kamu harus kreatif ya jawabnya. Mungkin kamu bisa bilang kayak, syukur deh kalau gemukan, berarti saya bahagia gitu. Gak apa-apa gemuk tapi sehat gitu kan ya. Atau mungkin kamu kayak gak apa-apa mending makan banyak gitu kan, daripada seringan makannya makan hati gitu kan, atau makan angin kan ya gitu kan. Terus kalau misalkan ditanya kapan nikah ya, aduh itu yang paling nyebelin juga ya. Kalau misalnya tanya kalau udah beres, udah punya kerjaan mapan bla 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 bla, udah ibaratnya mapan lah ya. Kalau ditanya kapan nih nikahnya gitu kan, udah punya pacar ya, kapan nikahnya, aduh udah deh gak usah kamu marah-marah dulu, karena yang nikah itu kamu bukan dia ya. Yang menikah itu kamu dan dia, bukan mereka gitu kan. Jadi kamu tidak usah memikirkan perkataan-perkataan orang yang nanya kamu kapan nikah. Jadi kalau kamu memang membutuhkan waktu untuk settle down dulu buat ngumpulin dana buat nikah gitu kan, kamu bilang kayak iya ini masih ngumpulin dulu ya gitu kan, masih nabung, atau masih bilang belum ketemu sama orang yang tepat nih gitu kan. Terus habis itu kalau enggak, kamu godain aja, mau nggak nyariin calonnya gitu. Soalnya kalau kamu ditanyain pertanyaan sensitif tapi kamu sensitif juga, lebih baik kamu pikirkan untuk mengalihkannya ke sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menggoda orang itu balik gitu kan ya, biar jadi kayak candaan gitu ya, biar not serius banget gitu. 89,4 FM, keluarga muda dewasa, semua suka.